Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara tentang persiapan uji kompetensi untuk K3. K3 saat ini menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh salah satu perusahaan, harus memiliki para petugas K3, seorang ahli K3 yang bersertifikat kompetensi, yang memiliki SKK. Nah, di dalam dunia sertifikasi ada yang menganut pada KKNI level 1 sampai level 9. Tetapi di dalam dunia konstruksi menganut kepada keduanya, artinya campuran antara okupasi dan juga KKNI. Maka dari itu dibagi menjadi 3, yaitu yang paling bawah adalah di tingkat operator. Operator itu 1, 2, 3, seorang operator. Katakanlah seorang petugas K3 masuk operator. Dan juga ada teknisi ya, dengan level 4, 5, 6, di mana yang 6 itu harus orang yang sudah lulus S1 yang belum pengalaman atau D3. Sedangkan untuk yang ahli muda itu bisa diraih oleh seorang pendidikan S1 gitu, dengan pengalaman 2 tahun. Atau untuk yang level 8 gitu, ahli madya itu S2, dan level 9 itu untuk S3 atau doktor gitu. Nah, kita berbicara tentang petugas K3 lah, katakanlah gitu ya, atau teman-teman yang ingin bekerja di BTS, yaitu pembuatan tower ya, tower katakanlah Huawei gitu. Maka Anda harus memiliki kemampuan yang ditunjukkan dengan sertifikasi sebagai seorang yang memiliki kemampuan K3 di ketinggian. Maka dari itu apa aja yang harus dipersiapkan untuk memperoleh keahlian K3 itu bisa diperoleh dari pelatihan, kemudian dilakukan sertifikasi, dan atau diperoleh dari pengalaman dan sertifikasi gitu. Nah, biasanya ujinya gimana ujinya? Untuk keterampilan atau operator dan sebagainya itu biasanya adalah uji dengan observasi gitu, observasi. Observasi yaitu Anda akan diuji dengan demonstrasi ya. Harus bisa mendemonstrasikan katakanlah pemakaian APD, pemakaian APK gitu. Katakanlah Anda harus bisa mendemonstrasikan bagaimana Anda menggunakan body harness untuk pekerjaan ketinggian. Tidak boleh salah sama sekali. Urutannya harus sama persis gitu. Nah, saya sarankan bahwa Anda harus membawa katakanlah alat peraga kalau bisa adalah. Takutnya nanti adalah alat peraga yang disiapkan sengaja katakanlah agak ruwet-ruwet gitu sehingga Anda harus memperbaiki dulu, kemudian jangan-jangan grogi sehingga bisa gagal. Anda akan diminta untuk mempraktekkan dan memilih APD yang tepat untuk suatu proses pekerjaan. Coba Anda bekerja di ketinggian pakai APD ini. Apa yang Anda pakai? Anda disuruh pakai, langsung pilih, pakai, mempraktekkan. Coba pilih APD yang tepat untuk pekerjaan di ketinggian, untuk ngelas. Nah, apa aja? Kemudian Anda diminta untuk mempraktekkan katakanlah pemakaian APAR dan sebagainya gitu. Itu untuk yang observasi.
biasanya akan ditambahi dengan wawancara gitu. Maka dari itu kalau diwawancara ya siapkan diri Anda lah. Unit-unit kompetensi apa saja yang harus dimiliki gitu. Nah, sebelum diuji biasanya Anda ditanya apa yang Anda akan ambil di dalam sertifikasi ini. Oh Pak, saya akan ngambil petugas K3. Petugas K3 dengan skema sertifikasi seperti ini ya. Dengan unit kompetensi seperti ini ya, Anda akan kami uji berdasarkan dokumen Anda. Anda belum pengalaman, maka atau ya karena ini keterampilan, maka Anda akan kami lakukan uji dengan observasi. Anda setuju? Nah, setelah itu oke. Sudah dibaca ini SKK ini oke, baru Anda persiapkan diri untuk itu. Maka dari itu biasanya sebelum ada pelatihan ada persiapan-persiapan, bisa bintek dan sebagainya, atau bahkan mungkin pelatihan gitu kan. Kalau pelatihan Anda akan lebih mudah karena Anda memasuki dunia sertifikasi dari pelatihan. Dan Anda akan diberikan bagaimana pemahaman tentang konsep bahaya dan resiko gitu. Kemudian tentang Undang-Undang K3, melatih kemampuan peserta dalam melakukan identifikasi bahaya, mengembangkan keterampilan penilaian resiko dan pengendalian yang sesuai. Nah, salah satu dari unit kompetensi petugas K3 selain mampu melakukan atau mempersiapkan diri untuk pemakaian APD APK sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu, sesuai dengan undang-undang berlaku, Anda akan diminta untuk coba identifikasi jika ada bahaya. Bagaimana Anda kalau identifikasi kira-kira itu ada bahaya atau tidak. Nah, Anda harus melakukan prakteknya. Atau diminta untuk menuliskan, ya Anda tuliskan gitu. Dan jika itu adalah petugas K3, maka Anda akan diuji dengan SKK ini nomor 307/2013. Sebenarnya kalau dengan pelatihan, uji kompetensinya akan mudah karena dituntun dari mulai awal mempersiapkan diri. Ini adalah unit-unit kompetensi yang terkait dengan petugas K3. Ada 7 unit kompetensi di sini. Menerapkan peraturan, melakukan komunikasi di tempat kerja gitu dalam rangka persiapan pelaksanaan K3, melakukan identifikasi bahaya dan resiko pekerjaan, melakukan prosedur kerja K3, melaksanakan prosedur penanggulangan darurat, membuat laporan pelaksanaan K3. Kalau ahli itu levelnya kata 789, unit kompetensi yang harus ditunjukkan kemampuannya itu ada sekitar 9 gitu. Menerapkan peraturan perundang-undangan terkait K3 itu juga harus dimiliki oleh seorang ahli. Tetapi pertanyaannya nanti akan berbeda. Coba jelaskan, coba analisa, coba peraturan apa yang terkait, kenapa demikian dan sebagainya. Dan ujinya adalah kebanyakan wawancara dan portofolio, yaitu melihat katakanlah dokumen-dokumen yang pengalaman yang diserahkan. Kalau seorang petugas K3, pertanyaannya ya beda tadi. Karena diminta untuk melakukan identifikasi seperti ada, bagaimana menanganinya. Kalau seorang ahli, maka ketika ditanya coba lakukan identifikasi bahaya, maka mereka harus menyusun suatu dokumen gitu yang terkait dengan resiko atau bahaya tadi. Baik bagaimana menganalisanya, apakah ini termasuk bahaya sedang, bahaya ringan dan sebagainya. Kekerapannya seperti apa dari masing-masing pekerjaan ya, katakanlah pekerjaan gedung. Untuk pekerjaan pondasi bahayanya seperti apa tingkatannya. Kemudian untuk pekerjaan atap seperti apa, pekerjaan dinding seperti apa, pekerjaan lereng seperti apa. Itu untuk melakukan identifikasi bahaya. Jadi di sini saja, nanti kita akan lanjut untuk pembahasan berikutnya ya, terkait dengan melakukan identifikasi pekerjaan, potensi keselamatan, konstruksi risiko kecil ini, dan juga bagaimana caranya ya mengidentifikasi itu. Kita akan lakukan pelatihan ya, yang pembahasan yang agak lebih mendetail lagi sesuai dengan jabatan kerjanya masing-masing pembahasannya itu. Jadi
Ini termasuk teknik identifikasinya, metodenya observasi langsung, wawancara diskusi dengan kelompok kerja, penggunaan checklist, dan teknik job safety analysis atau JSA, dan teknik hazard ya atau HAZOP, yaitu dengan analisa untuk, kalau HAZOP itu untuk industri gitu. Industri, kalau hazard untuk konstruksi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, selamat beruji kompetensi.